late night schemer, daydreamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dari kelas 2C D3IC BP 190104-1008. Baiklah, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulastri dan Pak Albert yang telah membimbing saya dalam pembelajaran rangkaian LK Analog 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk menjelaskan dan mensimulasikan sebuah rangkaian op-amp atau operational amplifier. Baiklah, sebelum melakukan simulasinya saya akan menjelaskan sedikit tentang op-amp. Op-amp mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai amplifier inverting dan non-inverting serta cover. Baiklah, pada rangkaian op-amp inverting saya akan menjelaskannya sedikit, yaitu pengertiannya itu rangkaian elektronika yang berfungsi memperkuat dan membalikkan polaritas sinyal masukan. Terdapat tanda minus pada rumus penguatannya. Dan rangkaian op-amp non-inverting yaitu kebalikan dari inverting, di mana input dimasukkan pada input non-inverting sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tetapi memiliki penguat yang tergantung dari besar hambatan feedback dan inputnya. Baiklah, langsung saja masuk kita pada praktikumnya atau simulasi pada rangkaian op-amp ini, baik itu inverting dan non-inverting. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengatur. Di sini RF-nya adalah 10 kilo ohm untuk inverting dan non-inverting juga 10 kilo ohm. Baiklah, kita play. Maka akan tampil pada monitor ini, yaitu yang sebelah kiri itu adalah osiloskop untuk inverting dan sebelah kanan itu adalah osiloskop non-inverting. Baiklah, pada osiloskop sebelah kiri ini untuk inverting, baik itu inverting dan inverting pada channel A ini berfungsi untuk tampilan untuk input, dan merah ini akan menghasilkan untuk outputnya. Baiklah, yang pertama itu kita mengatur untuk inverting, yaitu 50 mV untuk channel A, dan untuk channel C juga 50 mV. Dan input ini akan menampilkan 4 kotak dikali dengan temper diff-nya, yaitu 50 mV peak to peak, akan menghasilkan yaitu 0,2. Dan untuk channel C atau outputnya juga menghasilkan 4 kotak kali 50 mV peak to peak, akan menghasilkan 0,2 volt peak to peak. Dan untuk V nya yaitu hasil dari output dibagi dengan hasil dari inputnya, yaitu 0,2 dibagi dengan 0,2 akan menghasilkan 1 volt peak to peak. Dan untuk non-inverting juga sama, kita atur menjadi 0,1 dan 0,1 pada channel A dan channel C, akan menghasilkan input 2 kotak kali temper diff-nya, yaitu 0,1 akan menghasilkan 0,2 volt peak to peak. Dan untuk outputnya 4 kotak dikali dengan 0,1 akan menghasilkan 0,4 volt peak to peak. Dan untuk tegangannya yaitu sama dengan inverting, yaitu hasil dari output dibagi dengan hasil input, maka hasilnya adalah 0,4 dibagi dengan 0,2 akan menghasilkan
2 volt peak to peak. Baiklah, selanjutnya yaitu kita ganti RF menjadi 47 kilo ohm dan non inverting juga sama 47 kilo ohm. Kita play, maka hasilnya adalah ini. Yang pertama kita ganti saklarnya, yang untuk channel A tetap dan channel C kita ganti menjadi 0,1 agar mudah kita bacanya. Maka hasil dari inverting yaitu 4 kotak dikali dengan 50 volt peak to peak akan menghasilkan 0,2, dan untuk outputnya adalah 6 kotak dikali dengan 0,1 akan menghasilkan 0,6 volt peak to peak. Maka tegangannya adalah 0,6 dibagi dengan 0,2 akan menghasilkan itu adalah 3 volt peak to peak. Dan kita masuk pada non inverting, kita ganti saklarnya, ini 0,1 dan ini 0,2 agar mudah kita membacanya. Maka untuk input adalah 2 kotak dikali dengan 0,1 yaitu 0,2 volt peak to peak, dan outputnya adalah 4 kotak dikali dengan 0,2 volt peak to peak akan menghasilkan itu 0,8 volt peak to peak. Dan untuk tegangannya adalah 0,8 dibagi dengan 0,2 akan menghasilkan 4 volt peak to peak. Baiklah, selanjutnya kita ganti RF nya menjadi 100 kilo ohm dan non inverting juga sama. Kita play, karena di sini pada gelombang channel C nya terlalu besar, kita ganti menjadi 0,2 akan menghasilkan untuk inputnya adalah 4 kotak dikali 50 milivolt akan menghasilkan adalah 0,2 volt peak to peak, dan untuk outputnya 6 kotak dikali dengan 0,2 akan menghasilkan 1,2 milivolt peak to peak, dan tegangannya adalah 1,2 dibagi dengan 0,2 akan menghasilkan 0,24 volt peak to peak. Dan masuk pada non inverting, yaitu untuk channel 1 menghasilkan 2 kotak dikali dengan 0,1 maka menghasilkan 0,2 volt peak to peak, dan untuk outputnya yaitu menghasilkan 7 kotak dikali dengan 0,2 akan menghasilkan itu adalah 1,4 volt peak to peak. Tegangannya adalah 1,4 volt peak to peak dibagi dengan 0,2 volt peak to peak akan menghasilkan yaitu 7 volt peak to peak. Selanjutnya kita ganti RF nya ini menjadi 470 kilo ohm. Dan inverting juga sama. Kita play. Karena gelombang pada channel 2 ini terlalu besar, kita ganti menjadi 1 volt. Dan setelah tampil pada monitor ini kecil gelombangnya setelah kita ganti agar mudah kita bacanya.
Jika inputnya itu menghasilkan 4 kotak dikali dengan 50 volt peak to peak akan menghasilkan 50 milivolt, akan menghasilkan yaitu 0,2 volt peak to peak. Dan untuk outputnya yaitu 5 kotak dikali dengan 1 volt, yaitu hasilnya adalah 5 volt peak to peak. Dan tegangannya adalah 5 volt dibagi 0,2 volt peak to peak, yaitu 2,25 volt peak to peak. Dan pada rangkaian non-inverting di sini juga terlalu besar, kita turunkan menjadi 1 volt peak to peak. 1 volt. Dan inputnya ini kita atur pada 0,1, maka menghasilkan 2 kotak dikali 0,1, hasilnya adalah 0,2 volt peak to peak. Dan untuk outputnya yaitu menghasilkan 5 kotak dikali dengan temper diff 1, maka hasilnya adalah 5 volt peak to peak. Dan tegangannya adalah 5 volt peak to peak dibagi dengan 0,2 volt peak to peak akan menghasilkan 25 volt peak to peak. Selanjutnya masuk pada RF nya yaitu 1 mega ohm, atau itu sama dengan 1000 kilo ohm. Semuanya RF nya kita ganti menjadi 1000 kilo ohm, baik itu inverting dan non inverting. Selanjutnya kita apply. Karena channel C ini menghasilkan gelombang terlalu besar juga, agar mudah kita baca, kita turunkan menjadi saklarnya 2, yaitu untuk input A ini menghasilkan 4 kotak dikali dengan 50 milivolt tapi akan menghasilkan 50 milivolt, akan menghasilkan itu adalah 0,2 volt peak to peak. Dan outputnya menghasilkan 5 kotak dikali dengan 2 volt menghasilkan 10 volt peak to peak. Dan untuk tegangannya adalah 10 volt peak to peak dibagi dengan 0,2 volt peak to peak akan menghasilkan itu adalah 50 volt peak to peak. Dan selanjutnya masuk pada non inverting. Karena gelombang pada output itu terlalu besar, kita kecilkan menjadi kali 2 volt. Untuk tegangannya itu menghasilkan itu adalah 2 kotak dikali 0,1 menghasilkan 0,2 volt peak to peak. Dan untuk outputnya 5 volt, 5 kotak dikali dengan 2 volt akan menghasilkan itu adalah 10 volt. Untuk tegangannya adalah 10 volt dibagi dengan 0,2 volt, maka menghasilkan itu adalah 50 volt peak to peak. Setelah melakukan praktikum, saya dapat membuat sebuah analisa pada rangkaian ini, yaitu pada rangkaian inverting itu ada tanda negatif seperti yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Kita dapat merumuskannya yaitu FA sama dengan min R2 dibagi R1 dikali Pn nya. Sebagai contohnya yaitu R1 10 kilo ohm dan R2 nya itu adalah 10 kilo ohm, maka
kita masukkan pada rumus, yaitu FA sama dengan min 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali dengan V nya yaitu 200 mV peak to peak, dan hasilnya adalah 200 mV peak to peak, dan kita jadikan volt yaitu 0,2 volt peak to peak. Dan untuk non inverting kita dapat rumusnya yaitu FA sama dengan 1 ditambah R2 dibagi R1 dikali dengan VN nya. Sebagai contoh, yaitu R nya R1 dan R2 nya sama-sama 10 kilo ohm, maka FA sama dengan 1 ditambah 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali dengan VN nya yaitu 200 mV peak to peak, dan hasilnya adalah 400 mV peak to peak. Kita jadikan menjadi volt, yaitu hasilnya adalah 0,4 mV peak to peak. Setelah saya melakukan praktikum ini, saya sedikit memberi kesimpulan pada rangkaian ini, yaitu semakin tinggi R yang kita berikan pada rangkaian, semakin tinggi pula gelombang yang dihasilkan pada osiloskop ini. Baiklah, mungkin sekian hasil simulasi pada rangkaian op-amp yang saya buat. Jika ada salah dan janggal pada praktikum kali ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.